suci Ramadan. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sesi pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Baiklah acara pertama pembukaan. Mari kita buka webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Irfan Abu Bakar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kana imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya. Inni walaytu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imra'ati 'aqiran wa qad balagtu min al-kibari 'itiyya. Qala kadhalik qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Irfan Abu Bakar atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Tibalah saatnya yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi
dari narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Muhammad Iksanuddin. Pada beliau waktu dan tempat, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan pada malam kali ini untuk bersiraturahmi kembali dalam gimit, dalam rangka menyambut atau mempersiapkan diri untuk menuju bulan Ramadan. Tak lupa sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'at, dan sampailah kepada kita yang selaku umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada malam kali ini mungkin saya kebagian untuk mengisi tahrib yang kedua, lanjutan dari kematerian tahrib yang pertama yang telah disampaikan oleh Mang Muklis. Untuk tahrib malam kedua ini atau tahrib yang kedua ini, mungkin di sini saya akan sedikit membahas tentang fikih puasa, yang mana yang berkaitan dengan pemaparan Kang Muklis sebelumnya, yaitu tentang aturan dalam berpuasa atau saum. Yang pertama mungkin kan seperti yang kemarin dibahas, hukum puasa itu wajib. Nah, untuk di fikihnya, kenapa hukum puasa itu wajib? Ketika yang pertama, sudah sempurnanya bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Karena sempurnanya bulan di kalender Hijriyah, yaitu 30 hari. Yang kedua, sebab diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu adanya atau terlihatnya bulan baru atau ru'yatul hilal. Dan yang ketiga, sebab diwajibkannya Ramadan, ada juga ijtima para ulama, yaitu atau dengan cara menghisab atau menghitung tentang bulan-bulan Hijriyah. Nah, teman-teman, untuk puasa juga, atau saum, ada yang disebut dengan syarat atau rukun saum atau rukun puasa. Untuk rukun puasa atau syarat sah puasa, yang pertama
ada Islam. Jadi untuk yang syarat sah yang pertama untuk puasa itu, yang pertama harus dipastikan yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang Islam. Yang kedua, syarat sah puasa di Ramadan adalah berakal. Jadi tidak dalam keadaan gila. Yang ketiga, syarat sah puasanya yaitu suci dari suci dari semisal darah haid, nifas atau wiladah. Yang keempat, yaitu syarat sahnya puasa, yaitu mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk puasa, yaitu dari mulainya terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu untuk syarat sahnya puasa. Sedangkan untuk ada juga syarat wajib bagi yang berpuasa. Yang pertama, kalau syarat wajib puasa, yang pertama ada sama seperti yang tadi. Yang pertama harus dipastikan Islam. Yang kedua, yaitu taklif atau dibebankan oleh hukum syara untuk berpuasa. Jadi sudah akil balig, bukan lagi anak-anak. Yang ketiga, yaitu mampu berpuasa. Maksud mampu berpuasa di sini, ya tidak dalam keadaan sakit atau yang mempunyai penyakit yang ketika berpuasa akan penyakit itu kambuh kembali atau kesehatannya. Yang keempat, mukim, tidak sedang dalam perjalanan. Nah, untuk yang keempat, mukim atau sedang tidak dalam perjalanan, yaitu perjalanan yang dimaksud, yaitu perjalanan yang kurang lebih menempuh 82 km atau yang disebutkan dalam hukum. Jadi diperbolehkan untuk tidak berpuasa ketika sedang melakukan berpergian jauh. Nah, selanjutnya ada juga untuk rukun puasa. Kalau untuk rukun puasa ada 3. Yang pertama yaitu niat, di mana niat itu dilantunkannya di malam hari atau sebelum terbitnya fajar. Beda halnya dengan puasa sunnah. Kalau untuk puasa sunnah, ada sebagian ulama berpendapat niat boleh dilakukan di pagi hari. Nah, sedangkan untuk bulan Ramadan, niat harus diniatkan atau dilapalkan di malam hari atau sebelum fajar. Nah, setelah adanya syarat wajib puasa atau terus rukun puasa, ada juga pembahasan tentang pembatal puasa. Apa saja sebab atau alasan-alasan pembatal puasa? Yang pertama, seorang bisa batal puasa karena murtad. Kalau untuk perempuan adanya bisa karena haid, nifas, atau melahirkan. Terus yang kelima ada juga gila meskipun sebentar. Kalau kata
orang Sunda mah sakalor. Yang keenam, ada pingsan atau mabuk yang secara disengaja atau muntah yang secara disengaja. Terjadinya pada waktu pas puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus teman-teman ada juga tentang hukum membatalkan puasa. Untuk hukum membatalkan puasa, yang pertama ada yang diwajibkan, terus ada yang diperbolehkan, ada juga yang diharamkan. Yang diwajibkan untuk membatalkan puasa, yang pertama yaitu wanita yang haid dan wanita yang melahirkan atau nifas. Ada juga orang yang diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak puasa membatalkan puasanya, yaitu orang-orang yang berpergian jauh seperti tadi musafir atau orang yang sedang sakit, itu boleh untuk membatalkan puasanya. Dan yang ketiga ada juga yang diharamkan untuk membatalkan puasanya, yaitu ya orang-orang yang misalkan tanpa ada udzur maupun berpergian ataupun sakit terus tidak haid, tidak nifas, terus itu membatalkan puasanya tanpa alasan syar'i. Nah, itu yang diharamkan. Jadi haram membatalkan puasa. Nah, ada juga perkara yang membatalkan bukan puasanya, tapi pahala puasanya, atau disebutnya muhbitoh. Yang pertama ada gibah, yang kedua ada namimah, adu domba, yang ketiga berbohong, yang memberikan kabar bukan semestinya, yang keempat melihat sesuatu yang diharamkan atau sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Terus ada juga ucapan dan perbuatan dusta atau batil yang lainnya, itu bisa menghilangkan pahala puasa atau bisa disebutnya dengan muhbitoh. Ada juga sunnah-sunnah puasa Ramadan. Kalau untuk sunnah-sunnah yang sedang berpuasa Ramadan, yang pertama menyegerakan berbuka ketika ya sudah meyakini matahari tenggelam. Yang kedua, sunnah di bulan Ramadan ada sahur. Disunahkan untuk bersahur meskipun dengan mengalirkan air atau dengan minum seteguk air. Yang ketiga, ada juga mengakhirkan untuk sahurnya. Jadi sahurnya diakhirkan kurang lebih sepertiga sebelum imsak atau sebelum matahari terbit lah. Mungkin ada banyak ya
untuk sunah-sunah puasa, terus ada seperti apa? Memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa, terus menjaga sholat tarawih, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, serta ya amalan-amalan sholat rawatib, atau ada juga kalau di bulan Ramadan iktikaf, mungkin masih banyak lah untuk sunnah-sunnah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau ya salah penyampaian. Untuk apa? Mungkin untuk teman-teman ada yang ditanyakan atau ingin menambahkan apa yang dari saya sampaikan kurang atau apa, mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pemaparan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Kami aturkan kepada pemateri yang sangat luar biasa antusias dalam pemaparan materi dan sharing motivasinya. Agar pemahaman kita tidak sampai sini, maka kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, silakan up your hand, angkat tangan, sebutkan nama, asal instansi atau universitasnya. Silakan. Baik, Kang Rizky Yulistia. Pada Rizky Yulistia dipersilakan. Cek. Halo. Ada suara? Iya, ada Kang. Oke, Ustadz Ihsanuddin mengenai tentang fikih puasa. Gini Kang, kalau misalkan kan ada ya seseorang tuh misalkan makan atau minum secara tidak sengaja saat puasa. Nah, itu tuh gimana sih? Apakah batal atau tidak? Kalau misalkan batal apa dalilnya? Kalau misalkan tidak apa dalilnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa saja hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan saat puasa Ramadan gitu kan? Itu terima kasih. Silakan Kang, langsung dijawab saja. Baik, tadi Kang Rizky pertanyaannya. Yang pertama apa? Ketika kita tidak sengaja makan atau minum, itu membatalkan puasa apa tidak? Gitu Kang Rizky. Iya, kalau misalkan membatalkan dalilnya apa, dan kalau misalkan tidak membatalkan dalilnya apa juga itu kan? Ya siap, sebentar Kang Rizky. Kalau untuk pertanyaan yang kedua tadi, yang dianjurkan pada saat berpuasa. Seperti itu Kang Rizky. Ya Kang, hal-hal apa sih yang dianjurkan untuk dilakukan saat puasa Ramadan gitu kan?
Apa Ustadz dari pertanyaan dari Kang Rizky Yulistia? Terdengar. Maaf, sebentar. Barusan ada yang lagi setel musik. Ah, ini Kang Rizky, kalau tidak disengaja, sebagian ulama berpendapat, bukan sebagian, ya sebagian ulama berpendapat ketika kita lupa makan atau minum, tapi dengan alasan, ya sewajarnya orang yang lupa itu tidak batal. Karena ada hadis yang menjelaskan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kurang lebih gini redaksinya. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberinya makan dan minum. Ada juga untuk hadis yang mengatakan ya tidak batal sama. Ada juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kurang lebih gini redaksinya. Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku karena kesalahan termasuk lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukannya. Kalau di hadis Ahmad yang dari Ibnu Abbas, bahkan ada tambahan ketika kita makan itu karena paksaan. Ketika kita sedang berpuasa terus dipaksa untuk makan sesuatu yang mana kalau kita tidak makan itu bisa mengancam kepada nyawa kita. Maka itu ada sependapat ulama yang tidak membatalkan puasanya. Karena dalam ancaman atau tekanan. Nah, sedangkan bisa juga meskipun karena lupa, bisa juga batal puasanya. Kenapa batal? Karena makannya di luar di luar kemampuan orang yang lupa. Misalkan kita lupa nih sedang berpuasa, tapi kita makannya lebih dari 1 piring, misalkan habis nasi padang 2 bungkus, meskipun lupa, sependapat ulama itu tetap batal karena melebihi dari kewajaran orang yang lupa. Karena kebiasaan yang lupa ya mungkin tidak sampai 1 piring, paling 1 suap atau 2 suap lah masih bisa disebut lupa. Nah, kalau untuk referensi hadisnya, saya agak lupa mungkin ya, insya Allah. Tapi seingat saya, waktu ngaji, gitu sama guru saya, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan lah. Mungkin gitu Kang Rizky untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu yang dianjurkan, amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, banyak Bang Rizky. Yang pertama sholat tarawih. Amalan yang paling dianjurkan pada bulan Ramadan, yang pertama ada sholat tarawih, yang kedua ada sahur meskipun sedikit, yang ketiga mungkin ada sholat malam seperti tahajud, istikharah, witir, sholat tobat. Terus ada juga yang dianjurkan yaitu bersedekah atau kepada orang yang berpuasa lainnya seperti berbagi takjil. Gitu Bang Rizky. Mungkin
Itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf mungkin apabila ada ya kurang sempurnalah dalam penyusunan kata. Semoga bisa dipahami. Sekian. Siap, siap Kang. Terima kasih Kang Ustadz Isanuddin pertanyaannya, jawabannya. Apakah dari Akang Tete ada yang ingin bertanya? Silakan Ketua Sopan Community. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Sofyan, asal Intansi dari Universitas Syariah Al-Aitam. Saya mau bertanya, apa hukumnya ketika kita sedang berpuasa lalu disuntik ataupun dibekam? Apakah puasanya batal atau makruh? Apa dalilnya dan hadisnya? Terima kasih. Apakah pertanyaan dari Kang Rizky Sofian terdengar dari Ustadz? Terdengar. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Kang Rizky Sofian atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya apakah dibekam atau disuntik membatalkan puasa atau puasanya hanya makruh. Mungkin untuk sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin saya tidak bisa memberikan fatwa atau jawaban yang mungkin nanti Kang Sofian inginkan karena saya masih kurang ilmunya, tapi ada sedikit referensi lah mungkin dari yang pernah saya terima waktu sedang mengaji, yang mudah-mudahan mungkin bisa menjawab pertanyaan Mang Rizky Sofian. Yang pertama mengenai bekam, ada sebagian ulama berpendapat atau berpendapat atau berijtihad tentang bekam atau hijamah. Mengatakan, sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Apa dalilnya atau apa alasannya? Alasan membatalkan, memberikan fatwa seperti itu. Alasan ulama tersebut yang memberikan fatwa batal, argumentasinya ada pada hadis Ibnu Majah dan hadis Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang kurang lebih redaksi hadisnya seperti ini, Mang Rizky. Orang yang membekam dan yang dibekam, keduanya batal puasanya. Seperti itu. Itu Syekh Albani berdasarkan referensi hadis Ibnu Majah dan hadis Ahmad, riwayat Ahmad, itu membatalkan puasanya. Sedangkan ada juga para ulama yang berpendapat atau mengatakan itu tidak batal. Ini merujuk kepada hadis Bukhari, yang dimana kurang lebih gini redaksi hadisnya, Mang Rizky. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Nah, pendapat ini dipegang
yang banyak sering atau banyak digunakan lah untuk kita di kalangan mayoritas madhab Syafi'i dan Maliki. Itu berpendapat tentang ya kalau dibekam itu tidak batal puasanya. Gitu Mang Rizky. Tapi ini bukan fatwa dari saya ya, karena saya bukan mufasir, orang yang bisa memberikan fatwa, tapi saya hanya menyampaikan ya fatwanya. Kalau untuk mengeluarkan fatwa ya seperti itulah, mungkin saya belum bisa mengeluarkan fatwanya seperti apa. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat membatalkan bekam itu. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak membatalkan. Sedangkan untuk suntik, kalau untuk suntik mungkin ya zaman-zaman sekarang ya sudah adanya ilmu-ilmu kedokteran. Mungkin untuk suntik kan memasukkan bisa vitamin atau darah kepada urat-urat nadi. Ini ya ulama berpendapat lagi ya, bukan saya tidak memberikan fatwa lah, hanya menyampaikan pendapatnya para ulama. Pendapat ulama tahu saya waktu pondok ya sama seperti di Bekam, ada yang membatalkan, ada juga yang tidak membatalkan. Kalau ulama yang berpendapat membatalkan, jika disuntik itu suntikan itu bersifatnya seperti vitamin, atau supaya kita lamun cek orang Sundana mah supaya jagjag cenah puasa teh leuleus, seperti pengganti makan dan minum lah. Nah itu dibatalkan, toh batal hukumnya puasanya menurut sebagian pendapat ulama. Sedangkan ada juga yang tidak dibatalkan ketika disuntik antibiotik. Misalkan kita terjatuh, naudzubillahi min dzalik ya, kita terjatuh terus luka itu harus adanya jahitan, luka jahit lah, harus dijahit. Nah terus pada yang luka itu kita disuntikan antibiotik supaya tidak terasa lah sakitnya untuk dijahit. Nah ulama berpendapat itu tidak batal atau tidak membatalkan pada puasanya. Mungkin itu Mang Rizky Sopyan. Mohon maaf ya apabila jawabannya tidak sesuai atau tidak sesuai yang diinginkan lah. Karena mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa memberikan fatwa lah. Mungkin sekian. Gimana Kang Sofyan, apakah jelas? Jelas. Cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Pertanyaan ketiga dari Teh Nabila, silakan Teh. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin menambahkan ya soal bekam tadi sebelumnya, apa boleh? Oh silakan Teh, mangga Teh. Ya, dari yang tadi dijelasin ya, kan intinya ada yang berpendapat bahwa bekam itu boleh, ada yang berpendapat juga bukan boleh, tapi membatalkan, ada juga yang berpendapat tidak membatalkan. Karena alasan Rasulullah pernah bekam pada saat puasa gitu. Nah,
kesimpulan yang bisa saya ambil gitu ya Kang, ini informasi buat yang bertanya juga, mungkin boleh aja ya bekam pada saat puasa, cuma waktunya tuh milih waktu yang pas gitu Kang. Jadi kayak misalnya setelah berbuka puasa, atau sebelum Ramadan, atau setelah Ramadan, atau kayak, di pertengahan bulan tanggal 17, 19, atau 21 Hijriah. Sesuai sunnah Rasulullah yang dianjurkan, bekam tuh bagusnya tanggal-tanggal segitu gitu. Itu sih yang mau saya tambahin mah. Terus saya mau bertanya, kayak gini, kan di zaman sekarang tuh banyak ya tantangan dalam menjalankan ibadah puasa. Apakah tantangan-tantangan di zaman sekarang tuh masih sama, sama yang dihadapin di zaman Rasulullah? Atau, justru udah berubah gitu? Kalau misalnya ada perbedaan, apa sih tantangan yang paling signifikan di zaman sekarang dibandingin sama zaman Rasulullah gitu? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nabila pertanyaannya. Jadi gini mungkinnya pertanyaannya, perbedaan tantangan antara zaman Rasulullah dan zaman sekarang gitu Teh. Iya, betul. Sebenarnya untuk apa tantangan puasa itu sendiri ya mungkin tidak jauh beda. Kenapa bisa ya disebutkan tidak jauh beda? Ya karena sama-sama berat mungkin. Ya mungkin apa pada zaman Rasul ketika Ramadan itu adanya peperangan. Mungkin itu secara fisik, tapi di zaman sekarang juga sama beratnya Teh. Di zaman sekarang beratnya yang pertama mungkin tidak perang secara kital, secara langsung seperti yang terjadi zaman Rasulullah. Tapi perang pada zaman sekarang kenapa berat? Bisa dikatakan berat. Yang pertama melawan hawa nafsu. Karena sesuai apa? Kata Rasul juga, perang paling berat itu jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Ya mungkin pada zaman sekarang perang kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Yang pertama mungkin masih banyaknya apa? Godaan-godaan, masih banyaknya ketika kita berpuasa tidak produktif seperti banyak tidur, banyak rebahan. Masih banyaknya apa? Menghabiskan waktu dengan maksiat atau yang hal-hal yang menghilangkan pahala berpuasa. Ya untuk tantangan mungkin beratnya sama, cuman untuk di jenisnya berbeda. Mungkin tantangan sekarang ya untuk anak muda sekarang ya berat lah ketika berpuasa. Yang pertama seperti apa? Berpacaran, itu sama Teh. Jihad itu juga melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, keinginan diri sendiri seperti sedang berpuasa, enaknya tidur. Nah itu samalah halnya berat. Karena ketika berpuasa biasanya kebanyakan orang ketika berpuasa itu lemah, letih, lesu. Ya seakan-akan lah ketika diberi puasa mereka tidak berdaya. Sehingga menimbulkan apa? Kemalas-malasan. Ada yang puasanya banyak tidur dari sholat subuh sampai duhur, tidur. Habis sholat duhur, tidur lagi. Bangun sholat asar, habis sholat asar, tidur lagi, bangun-bangun. Pas buka, maghrib. Ya mungkin itu sama Teh tantangannya seperti ya mungkin para sahabat di zaman Rasul berperang.
Karena itu ya untuk anak muda sekarang meninggalkan tidur di jam-jam yang kosong itu sangat berat ya. Termasuk ya saya pernah mengalami gitu ya waktu-waktu dulu. Kalau waktu kosong tidak tidur, wah itu berat. Ya tapi karena apa? Mungkin bisa juga mengentengkan ketika ya lingkungannya bagus. Seperti halnya para sahabat kan dan Rasul ketika berpuasa berangkat perang, mereka ringan-ringan saja karena keimanan mereka berada di levelnya. Lingkungannya yang mensupport bagus. Jadi ya tidak ada kata ya malas-malasan lah para sahabat juga. Kalau jadi ya kesimpulannya mungkin kalau untuk berat atau tidaknya ya samalah beratnya. Mungkin untuk jenis tantangannya yang berbeda. Kalau di zaman Rasul berperang secara kital melawan musuh, orang-orang kafir. Nah, sedangkan kita di zaman sekarang tantangannya itu melawan kelalaian-kelalaian atau kesibukan-kesibukan diri kita yang tidak bermanfaat. Mungkin itu teh. Ya, baik. Terima kasih, Kang. Jelas banget. Mohon maaf nih Tad, apakah sesi diskusi ini kita lanjutkan atau dicukupkan saja Ustadz? Cukupkan aja. Soalnya Baik. Baik, apakah ada closing statement dari Ustadz? mungkin untuk closing statement saya pada malam kali ini, persiapkan apa yang bisa dipersiapkan. Jangan sampai menghadap Ramadan tanpa persiapan. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Iksanuddin dan terima kasih juga kepada para hadirin atas partisipasinya dalam sesi tanya jawab ini. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Acara selanjutnya pembacaan doa. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Rizky Yulistia. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sudah jelas. Jelas. Baik, Ahibatifillah, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengadakan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin saya untuk memandu antum semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa durana takhashana ta'abudana dan takshirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma fahman nabiyyin wa hibdan mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna rusdana wa 'idna min syarri anfusina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Amin. Alhamdulillah webinar kita telah berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya penutup. Sebelum menutup acara ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan ini telah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai panduan ibadah di bulan Ramadan. Kita juga menjadi lebih mengerti bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menjaga hati dan perilaku. Mungkin segitu saja kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan acara ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.